Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Murtiningsih, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Pekalongan, akan menjelaskan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal sosial budaya Pekalongan. Konteks lokal sosial budaya Pekalongan. Kota Pekalongan dibagi menjadi dua pemerintahan. Yang pertama pemerintahan kota, yang kedua pemerintahan kabupaten. Pemerintahan Kota Pekalongan. Kota Pekalongan biasa disebut dengan Kota Batik. Sedangkan untuk pemerintahan kabupaten biasa disebut sebagai Kota Santri. Kaitan antara konteks lokal sosial budaya dan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tepat beserta alasannya. Yang pertama, Pekalongan sebagai kota batik. Masyarakat Pekalongan yang terletak di pesisir cenderung terbuka dengan pengaruh luar. Karena lahirnya kota batik tidak terlepas dari para pedagang, yaitu orang Cina, India, dan Arab. Pada waktu itu, masyarakat Pekalongan hidup berdampingan dengan imigran yang membawa perubahan-perubahan pada setiap zamannya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tepat dengan kondisi tersebut adalah konsep kodrat dan zaman. Kodrat berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing. Kita sebagai guru tidak bisa menghapus sifat dasar pada anak. Akan tetapi, kita bisa membimbing anak-anak agar sifat anak mendominasi dengan sifat yang baik dan mengurangi sifat yang tidak baik yang ada pada anak. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada anak-anak sesuai zamannya agar mereka bisa hidup berkarya menyesuaikan diri pada abad 21. Yang kedua, Pekalongan sebagai kota santri. Selain sebagai kota batik, Pekalongan juga disebut kota santri. Hal ini karena mayoritas penduduknya adalah beragama Islam dan didukung dengan banyaknya tempat ibadah orang Islam, yaitu masjid, mushola, dan tempat-tempat pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, madrasah, TPQ, dan rumah-rumah kiai atau ustadz yang diselenggarakan untuk tempat mengaji yang banyak tersebar di pelosok desa. Seorang santri biasanya diidentikan dengan mempunyai budi pekerti yang baik. Hal ini sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan budi pekerti yang meliputi olah cipta, karya, karsa, dan olahraga. Selain itu, santri juga diidentikan dengan menghormati kiai. Hal ini sesuai dengan prinsip kepemimpinan Ki Hajar Dewantara, yaitu Engarso Sung Tulodo. Orang tua atau guru sebagai suri tauladan anak atau peserta didik. Tantangan dan penerapan. Pada abad ke-21 ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, sehingga membawa perubahan sistem pendidikan. Penanaman pendidikan karakter pada peserta didik menjadi tantangan tersendiri seiring kemajuan zaman. Peserta didik dituntut untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, dan guru dapat mencetak generasi yang cerdas dan memiliki karakter yang berbudi. Penerapan pendidikan pada anak usia dini yang sesuai untuk keadaan tersebut dan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah konsep kodrat alam dan zaman. Kita harus memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat. Serta dalam pembelajaran, kita juga harus memperhatikan kodrat anak, yaitu bermain. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan yang bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pada zaman sekarang, tepat sekali dengan memilih solusi Merdeka Belajar. Merdeka yang dimaksud bukan berarti kebebasan mutlak, akan tetapi perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya peserta didik tidak kehilangan arah dan membahagiakan dirinya. Jadi, peserta didik harus dibekali kecakapan abad 21 dan budi pekerti. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi peserta didik dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak kepada peserta didik, dan juga dengan memperhatikan kodrat anak yaitu bermain. Jadi guru harus memasukkan unsur-unsur permainan dalam pembelajaran agar peserta didik senang dan tidak mudah bosan, sehingga dapat menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil dan berakhlak mulia serta bijaksana, sehingga mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Contoh konkret dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diterapkan di TK Dharma Wanita yaitu 1. Nilai agama dan moral. Anak-anak biasanya melakukan pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, berdoa masuk dan pulang sekolah, berdoa sebelum dan sesudah makan, melafadzkan Asmaul Husna, menirukan bacaan surat-surat pendek dalam Al-Quran, memberi salam dan menjawab salam. Yang kedua, fisik motorik kasar, seperti mengikuti gerakan senam fantasi, melakukan gerakan-gerakan secara terkoordinasi, dan memanfaatkan alat permainan di dalam dan di luar kelas. Yang ketiga, fisik motorik halus, anak melakukan gerakan untuk menghasilkan suatu bentuk dengan berbagai media. Yang keempat, kognitif, anak dapat memecahkan masalah dan menerapkan pengetahuan dan pengalaman. Yang kelima, bahasa, anak dapat bercerita, tanya jawab, berbicara sopan santun. Yang keenam, sosial emosional, anak menaati peraturan di kelas maupun di sekolah dan menunjukkan menghargai orang lain dan memiliki rasa empati. Yang ketujuh, seni, anak menampilkan karya seni, bernyanyi dan berekspresi. Itulah kaitan antara konteks lokal sosial budaya Pekalongan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.